Polda Lampung menetapkan seorang warga Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sebagai tersangka kasus penghasutan dengan lisan ataupun tulisan. Penghasutan ini terkait peristiwa persekusi jemaat gereja saat pelaksanaan ibadah di Tulang Bawang. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa video rekaman. Detail informasinya akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Bisa Anda informasikan proses penetapan tersangka penghasutan dan dalam peristiwa persekusi jemaat gereja ini? Apa dasar hukum yang dipakai sebenarnya dan juga berapa total saksi yang sebelumnya juga sempat diperiksa? Ya, untuk penetapan tersangka sendiri berdasarkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung, di mana tersangka IM atau Imron ini sudah 2 kali melakukan pemeriksaan oleh penyidik di Direktorat Kriminal Umum. Tersangka IR ditetapkan tersangka setelah diperiksa 22 saksi dari pihak ke gereja di Tulang Bawang. Adapun dasar penetapan ini karena perbuatan tersangka melanggar pasal 14 Undang-Undang tahun 1945, pasal 160 KUHP dan pasal 158 KUHP. Demikian ya. Lalu dari pemeriksaan polisi ini, apakah yang kini sudah ditetapkan tersangka ini baru sekali melakukan penghasutan dan persekusi ataukah memang sudah pernah melakukan sebelumnya, Joviter? Ya, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka telah melakukan persekusi atau hujatan untuk jemaat gereja itu berawal dari pertengahan tahun 2020, berlanjut sebanyak 3 kali, di mana puncaknya itu di saat perayaan Natal atau 25 Desember kemarin. Tersangka sendiri sebagai provokator untuk mengajak sejumlah rekannya melakukan penghalangan peribadatan di gereja yang ada di Tulang Bawang. Demikian ya. Jovita, terkait hal ini, akankah kemungkinan nanti ada tersangka lain karena saat ini tersangka pertama ini mengajak teman-temannya? Ya, dari keterangan Kasubdit 1 Kamnek Polda Lampung, AKBP Dodon mengungkap bahwa ada kemungkinan tersangka lain dalam perkara tersebut. Namun yang jelas pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun rekan tersangka yang diduga terlibat dalam penghalangan peribadatan tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kasubdit 1 Kamnek AKBP Dodon Priyambodo. Berikut keterangan lengkapnya. Kemudian pada malam harinya tanggal 25 sekitar jam 21, sekelompok orang yang dihasut tersebut melakukan pemalangan terhadap pintu-pintu gereja, sehingga kegiatan selanjutnya dari kegiatan gereja GPI Tulang Bawang ini tidak dapat dilakukan. Adapun argumen dari pihak tersangka ataupun para pelaku persekusi ini, mereka menggunakan persyaratan SKB 2 Menteri untuk menghentikan kegiatan gereja, di mana sebenarnya SKB 2 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tersebut sifatnya hanyalah pedoman kepada kepala daerah untuk menjaga kerukunan, dan tidak ada sanksi pidananya, tidak ada, namun hanya sifatnya administratif, sifatnya pembinaan dan pemberitahuan. Tentunya kegiatan tersebut tidaklah dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu pasal 28E dan 29 ayat 2. Yang perlu rekan-rekan ketahui, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kejadian tersebut sudah lama berlangsung untuk menghalang-halangi kegiatan peribadatan tersebut mulai dari tahun 2018, dan pemalangan itu sudah yang ketiga kali. Tanggal 25 Desember tersebut adalah yang ketiga kali, di mana yang pertama adalah tanggal 5 Juli 2020 dan 6 Juli 2020, di mana banner
untuk memprovokasi massa bahwa seolah-olah benar penghentian kegiatan ibadah tersebut itu dipasang pertama kali dan yang kedua pada malam 25 Desember. Nah, sementara penetapan tersangka dari saudara IM ini sendiri sebagai yang kita duga otak dari pelaku tersebut, ini sudah kita periksa 22 orang saksi. Dari klaster pihak gereja ada 9 orang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.